Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta dengan berbazim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Kita sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya. Izinkanlah kami untuk menyampaikan kajian tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kajian tasawuf ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa malam Rabu, bertempat di Masjid Japos, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Adapun kajian kali ini melanjutkan kajian yang minggu lalu, yang pada intinya bahwa salah satu pokok ajaran dari agama Samawi adalah adanya ultrastruktur ruhani, yaitu sebuah kebersambungan tali ruhani antara Allah Subhanahu wa taala yang ada di ujung akhirat tertinggi yang laisa kamitslihi syai'un, kemudian dengan Rasulullah, dan kemudian dengan nabinya di dunia ini. Pada minggu lalu sudah disampaikan tentang bahwa nabi kita telah khatam, dan ternyata kita lanjutkan banyak anggapan yang menyatakan bahwa rasulnya pun telah tiada. Ini kalau kita mau menyadarinya, kalau kita mau mengeksplorasinya, kalau kita mau memperdalam, sesungguhnya ada sebuah pertanyaan yang sangat besar dalam keberagamaan kita, yakni terkait dengan kebersambungan kita dengan Tuhannya. Bagaimana kalau kita menganggap bahwa Rasul itu telah tiada? Bahwa kondisi yang perlu kita cermati yang pertama, bagaimana jika Tuhannya itu ternyata laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat difikirkan, tidak dapat dibayangkan, undefinisi dan undeskripsi. Kemudian Rasulnya telah tiada, Rasulnya telah mati. Kemudian nabinya pun telah khatam, telah berakhir, telah selesai. Bagaimana kita bersambung dengan Tuhan? Melalui jalur apa? Melalui infrastruktur apa? Bagaimana kita cara bersambung dengan Tuhan? Apakah kita hanya sebatas menghayalkan, memikirkan, tanpa kita tahu, tanpa terkonfirmasi apakah kita benar-benar bisa bersambung? Ini sesuatu pertanyaan yang sangat fundamental, yang sangat pokok. Bagaimana kalau ibadah kita selama bertahun-tahun, kita beribadah dengan sangat serius, tetapi kita tidak paham bagaimana kebersambungan kita dengan Tuhan. Namun kalau kita cermati dengan banyaknya ayat untuk mentaati Allah dan Rasul, ini menjadi sebuah entry point bagi kita untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh. Artinya ketika Allah menyuruh kita untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya, pasti beliau sudah mempersiapkan rukun dan syaratnya, ultrastrukturnya, semuanya pasti sudah dipersiapkan. Oleh karenanya itu menjadi tugas kita untuk lebih cermat bagaimana kita beragama secara presisi tinggi. Kita awali dengan Quran surat An-Nisa 59, mungkin kemarin sudah kita sampaikan. Intinya pada slide ini hanya menggambarkan
bahwa Tuhannya laisa kamitslihi syai'un, Rasulnya dianggap telah mati, nabinya telah khatam, tetapi ada perintah untuk taat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Kita disuruh untuk mentaati Allah dan Rasulnya, sementara kita menganggap Rasulnya itu telah tiada. Kemudian di An-Nisa 64 juga menyebutkan, kami tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali untuk ditaati. Kita disuruh untuk taat kepada Rasul. Bagaimana kalau Rasulnya dianggap telah mati? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini apakah dianggap sepintas lalu saja? Apakah dianggap sebuah isi going saja? Ini sesuatu yang sangat-sangat pokok, sangat fundamental dalam pola hubungan kita dengan Tuhan. Karena Rasul adalah utusannya, Rasul adalah yang mempersembuhkan kita. Demikian juga pada An-Nisa 69, siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat. Ini juga secara tegas Allah memerintahkan kita untuk menaati Allah dan Rasul, sehingga kita harus berwajah itu fisabilillah, kita harus berjuang keras bagaimana caranya kita untuk bertaat kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya secara lebih tegas lagi juga disampaikan bahwa ada perintah untuk sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Perintah ini amat tegas itu ya. Kalau sami'na kan terkait dengan pendengaran, wa ata'na ketaatan. Jadi tidak hanya taat, kita juga harus mendengarkan. Pernahkah kita mempertanyakan secara lebih mendalam atas perintah-perintah ini? Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini yang seringkali kita mengenteng-entengkan ketika memahami ayat-ayat seperti ini. Kita seringkali, kalau saya dulu itu membaca ayat ini, oh itu cerita dulu gitu. Cerita dulu terhadap umat di zaman Nabi Muhammad gitu. Begitu ada perintah itu, kami dengar dan kami taat gitu. Kemudian kita mengikutinya. Padahal Al-Quran adalah ayat yang hidup, yang ada setiap saat, bahkan dia lebih ada daripada diri kita. Kita itu sangat relatif. Al-Quran kalau di level kodimnya dia selalu ada, sehingga kita seringkali mengabaikan atau tidak aware. Kita isi going aja dengan ayat-ayat seperti ini. Ini dianggap sebagai sesuatu yang telah berlalu. Demikian juga di Quran surat An-Nur ayat 51, sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Itu dianggapnya sama juga. Dulu saya seperti itu beranggapannya. Pokoknya dulu ada kisah seperti itu. Sekarang kalau ada masalah ya udah kita mendengar dan kita taat gitu. Tetapi kalau kita mau merenung lebih dalam lagi, sesungguhnya yang kita dengarkan itu siapa, yang kita taati siapa. Baiklah, ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa kami adalah pengamal tarekat arwah atau tarekat Qadim yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara,
yaitu sebuah praktek atau laku memperjalankan ruh di alam qadim atau di alam akhirat. Sehingga treatment kami atau aktivitas kami lebih banyak di area ini. Jadi ini salah satu dari pemahaman di tarekat kami adalah ini, bahwa alam ini terbagi menjadi dimensi-dimensi. Jadi yang di garis atas, garis merah ke atas itu adalah alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang undeskripsi dan undefinisi. Nah, kita di sini di alam qadim, alam ruh atau alam nur atau alam cahaya. Kalau dalam fisika ini adalah alam singularitas, alam tunggal. Di sini itu hanya ada satu Tuhan, satu Allah, hanya ada satu Rasul, hanya ada satu kitab. Kitabnya pun kitab qadim, kitab ruh, kitab cahaya. Jadi di sini tidak ada kata, tidak ada suara, tidak ada nama. Ini kita di sini. Oleh karenanya yang sejalan dengan alam ini, yang kompatibel dalam alam ini adalah ruh kita. Dan kemudian secara zahirnya kita hidup di alam ini, di alam dunia ini, di alam diferensiasi, di alam yang banyak ini, banyak macamnya. Jadi semuanya kalau sudah turun ke sini itu menjadi banyak itu. Agama di sini tuh hanya ada satu agama, namanya agama tauhid itu ya. Itu ada di Quran surat berapa ya? Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu. Al-Anbiya 72 kalau nggak salah ya. Dan Tuhan yang satu, maka sembahlah itu. Jadi kalau sudah di sini semuanya itu sudah satu, agama pun satu. Karena Tuhannya satu gitu. Jadi pada saat Allah menurunkan agama kepada Nabi Musa, ya masa agamanya berbeda. Dan semuanya sebenarnya informasinya ada di sini semua gitu. Jadi ketika Nabi Musa itu diangkat rohaninya, diangkat dimensi kesadarannya, dia bisa membaca roh di sini, dia bisa membaca partikel yang ada di alam ini, kemudian mewujud di alam dunia menjadi agama Yahudi. Kitabnya kitab Taurat. Demikian juga ketika Nabi Isa diangkat kesadarannya oleh Tuhan, kemudian dia diperkenankan untuk bisa mengakses alam ruhani ini. Beliau bisa membaca kalam qadim ini, kemudian diterjemahkan di alam dunia ini menjadi kitab Injil. Demikian juga Nabi Muhammad ketika beliau diizinkan oleh Allah untuk mengakses alam ini, mewujud di alam dunia menjadi kitab Al-Quran dan agama Islam yang dibawanya. Yang ingin saya sampaikan bahwa salah satu hal yang paling pokok, paling fundamental dalam agama samawi, agama yang dari langit adalah persambungan ini. 1, 2, dan 3. Karena masing-masing dimensi ini mempunyai hukum kausalitasnya sendiri-sendiri. Di alam ketuhanan ini alam yang tidak dapat diketahui, boro-boro diceritakan, diketahui saja tidak bisa, karena ini laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di semesta ini tidak mungkin bisa dikenali di alam ini. Namun seluruh yang ada di alam di bawahnya ini, di alam ruhani, di alam dunia ini, semuanya merupakan manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari asmanya mewujud di alam dunia ini, dari sifatnya mewujud di alam ini, dari afalnya, dari zatnya. Maka salah satu sifat dari Allah itu kan wujud itu ya. Kan kita hanya ngapalin saja, maka masa kita nggak pernah bertanya, wujud Allah seperti apa sih? Padahal itu yang pertama, sifat dari Allah itu wujud. Jadi di masing-masing dimensi ya ada wujudnya. Wujud Allah di alam laisa kamitslihi syai'un, sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dihayalkan. Tetapi wujud Allah di alam ruhani, ya ruhani Rasul ini, namanya Rasulullah.
Makanya saya tadi diprotes, wah itu Rasul mati kok nggak sopan amat itu. Karena Rasulullah itu bukan makhluk zahir, dia makhluk rohani. Masa meninggal itu. Jadi malah lebih nggak pas kalau Rasul itu meninggal itu atau wafat itu nggak pas itu, karena makhluk rohani, makhluk abadi. Ini adalah keabadian. Bahkan kalau mau didiskusikan lagi, ini juga bisa disebut bukan makhluk, ini entitas. Pokoknya ini entitas rohani, lebih tepatnya adalah itu. Karena yang namanya makhluk pada hakikatnya adalah yang ada di dunia ini. Soalnya ini pernah terjadi perdebatan itu ya di masa Khalifah Harun al-Rasyid itu, kalau nggak salah itu ya. Ketika itu yang menjadi korbannya salah satunya Harun al-Rasyid, juga Sultan Mahmud itu ya. Yang jadi korbannya salah satunya adalah Imam Ibnu Hambal, yaitu tentang Quran. Quran itu makhluk apa qadim itu. Jadi Quran itu ya tergantung ininya. Kalau Quran mushaf ya makhluk, ini Quran mushaf. Tetapi Quran qadim bukan makhluk. Ini. Jadi Rasul pun sesungguhnya hakikatnya ya bukan makhluk. Dia pancaran pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alam partikel ya. Memang belum bisa dianggap sebagai sebuah materi karena ini alam tunggal gitu ya. Tetapi kita tidak ingin terjebak di terminologi itu. Yang kami sampaikan adalah pemahamannya bahwa struktur atau ultrastruktur rohani ini di masing-masing dimensi Allah itu punya waktunya perwujudannya, karena sifat dari Allah itu wujud. Jadi di alam rohani ini wujudnya adalah rohani Rasul atau Rasulullah. Di alam dunia ini ya ada wakilnya. Dulu itu namanya Nabi. Nabi itu wakilnya Tuhan di alam dunia ini. Mau dibuktikannya, kita buktikan saja. Misalnya tentang kalam Allah. Kalam Allah di alam laisa kamitslihi syai'un itu ya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Begitu turun di alam qadim ini, kalam Allah menjadi kalam qadim, bentuknya nur, bentuknya roh, bentuknya cahaya. Ini gelombang di sini, di alam ini, tetapi sudah bisa dibaca. Namun dibacanya ya tidak dengan mata, tidak dengan mulut itu ya. Coba bayangkan ya Bapak dan Ibu ya, bagaimana kok tiba-tiba Nabi Muhammad bisa menyebutkan Iqra bismi rabbik. Itu bukan di sini ada kalimat Iqra bismi rabbik, itu nggak mungkin, nggak ada. Bukan di sini ada suara Iqra bismi rabbik, itu nggak mungkin. Suara, kalimat, kata-kata itu hanya ada di alam ini. Di alam ini tidak ada. Jadi ini alam semacam kesadaran, bukan semacam memang kesadaran. Ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran rohani, kita bisa dipahamkan terhadap ayat-ayat Tuhan. Mungkin kalau kita di keheningan malam, kita merenungi, kita sudah dengan kejernihan jiwa, agak lebih mudah memahami seperti itu. Soalnya kalau kita memahami tiba-tiba Iqra bismi rabbik, ada huruf turun dari ini kan lebih lucu lagi gitu ya. Akhirnya orang kan tidak mau berpikir, ya sudah, lupakan saja. Pokoknya kita sekarang dianugerahi Al-Quran, kita baca. Akhirnya sebatas itu. Jadi padahal Quran itu adalah kitab diri, kitab pelaku perjalanan hidup kita. Itu bukan cerita masa lalu, tetapi sesuatu yang harus kita ikuti. Benar bahwa yang menerimanya dulu itu adalah Nabi Muhammad, mengambil dari sini. Tetapi kalau ingin tahu, sahabat itu dulu menginduksi Nabi, dan mereka semuanya diperjalankan dengan Al-Quran itu. Makanya ada istilahnya dulu asbabun nuzul itu ya. Asbabun nuzul itu bahwa kejadian yang ada di dunia ini sesungguhnya sudah terjadi di sini.
Tetapi Nabi belum, istilahnya belum clear apa ini petunjuknya di alam ini. Karena untuk mendapatkan, untuk mengakses ini benar-benar dalam kejernihan jiwanya. Sehingga ada wujudnya di alam dunia ini, kemudian beliau membaca. Tetapi prinsipnya seperti ini. Kalau ada sebuah peristiwa di alam dunia ini, di alam partikel ini sesungguhnya sudah terjadi. Itu. Nah, itulah yang namanya asbabun nuzul. Dengan Nabi melihat fakta, realitas di alam dunia ini, beliau bisa membaca ini di alam ini. Oh, yang dimaksud ini toh. Oh, yang dimaksud itu sebenarnya seperti itu kejadian turunnya ayat-ayat itu. Sama juga saat ini juga terjadi itu, masih berlanjut itu. Karena alam ini masih ada. Alam ini masih ada dan sambungannya ini masih ada. Jadi ketika rohani kita itu seiring dengan ultrastruktur ini, ya kita bisa mengakses alam ini. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita harus paham dulu kedudukan masing-masing struktur ini. Jadi walaupun Allahnya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan, tidak bisa diilustrasikan, tapi kita punya Rasulullah. Rasulullah adalah entitas rohani, entitas qadim. Dia itu frekuensi ilahi, dia itu gelombang semesta, dia getaran semesta. Jadi semesta ini punya channel, punya sambungan. Jadi kalau kita ingin nyetel radio, ya seperti itu. Inilah alamat channelnya adalah rohani Rasul. Kalau kita tidak ketemu ruhani Rasul itu, ya tidak akan mungkin nyambung ke sini, karena ini utusannya, utusan Tuhan di alam ruhani, di alam qadim, di alam partikel, alam ruh. Ini namanya Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa bersambung ke rohani Rasul kalau kita tidak mengenali sambungan tersebut, tidak kenal dengan channel ini, tidak kenal dengan frekuensi ini. Jadi itu alasan saya kenapa Rasul itu tidak mati, bukan wafat, bukan meninggal, karena ini terkait dengan getaran, ini terkait dengan frekuensi. Dan frekuensi Rasul itu selalu ada di balik Nabi. Jadi seluruh Nabi itu membawa rohani Rasul. Makanya tadi kan di ayatnya menyebutkan tidak boleh membanding-bandingkan antara Rasul-Rasul yang terdahulu. Karena isinya sama. Nabi Musa dulu juga rohaninya isinya ini, Rasulullah. Nabi Isa dulu juga isinya ini, Nabi Muhammad dulu juga isinya ini. Pemahaman ini yang harus matang di pemahaman umat. Kalau enggak, kita beribadah ya sebagaimana prasangka hambamu. Itu yang kita terjebak dalam hadis itu ya. Jadi Tuhan sebagaimana prasangka hambamu. Mungkin sedikit saya sampaikan itu, karena ini penting itu ya. Orang seringkali menggampangkan, kan Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Ini yang dimaksud. Hamba yang bisa memprasangkakan Tuhannya, hamba yang sudah sejalan dengan ini, hamba yang sudah berjuang sampai titik yang maksimal, hamba yang sudah menghambakan seluruh hidupnya kepada Tuhannya melalui getaran ini, melalui frekuensi ini, melalui channel ini, sehingga prasangkaannya, dugaannya itu presisi. Ketika dia merasa, oh ini kok tanda-tanda alam kurang bagus ini ya, jangan-jangan akan ada ini, itu seperti itu. Bukan prasangka sembarang orang. Ini kan orang memahami informasi-informasi yang sifatnya qadim, informasi yang mempunyai pola hubungan yang qadim itu dimanai dengan mudah.
Sungguhnya analoginya sangat sederhana. Misalnya seorang yang tidak mempunyai ilmu tentang ekonomi, dia suruh memprasangkakan, suruh memprediksi kira-kira pertumbuhan ekonomi tahun depan itu berapa persen ya. Boro-boro dia bisa berprasangka, dia pertumbuhan ekonomi aja dia nggak tahu. Boro-boro tahu dia parameternya apa, variabel apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dia nggak tahu. Tetapi kalau seorang ahli ekonom, dia sudah tahu variabel-variabel yang mempengaruhinya, kebijakan-kebijakan apa, sektor-sektor apa yang akan mempengaruhi, bagaimana iklim ekonomi makro, bagaimana mikronya, bagaimana kebijakan sektoral. Itu akan saling terkait dan dia bisa menghitung. Dia tahu rumusannya, dia tahu syarat dan rukunnya, baru dugaannya dia layak untuk dipertanggungjawabkan. Jadi itu makna bahwa Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Kalau yang memprasangkakan tidak tersambung dengan ultrastruktur ini ya wassalam. Jadi dalam agama samawi, kebersambungan ini sifatnya baku, sifatnya kodim, tetap dan permanen. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu karena Allah Maha Kodim dan Rasul Kodim, makanya kedua komponen ini selalu berhampiran, selalu beriringan. Dan ini sifatnya non materi, non ruang dan non waktu. Jadinya kepada inilah ketaatan kita, ketaatan yang tidak pernah berakhir, karena ini sifatnya abadi. Lantas apanya yang ditaati? Nah ini kita wujud dari ketaatannya adalah selarasnya frekuensi diri kita dengan frekuensi semesta, frekuensi Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan taat. Kan nggak mungkin kalau Rasul itu seorang manusia, kemudian manusianya sudah meninggal, sudah wafat, kita suruh taat, kan nggak mungkin. Jadi perintah Allah pun ya pasti masuk akal, pasti presisi tinggi. Jadi Allahnya maha mutlak, maha qadim, Rasulullahnya qadim, dan ini persambungan ini sifatnya qadim mutlak, maka ketaatan kepada Allah dan Rasul itu berlangsung selamanya. Jadi sifatnya mutlak, sifatnya terus menerus itu. Nah, persambungan inilah yang disebut dengan tali wasilah. Kemudian, nah ini yang jadi masalah. Allahnya laisa kamitslihi syai'un. Ruhani Rasulnya sekarang kan udah tahu ruhani Rasul itu ternyata tidak mati, itu kan ya, ada. Tetapi bagaimana cara nyambungnya? Sementara di kajian minggu lalu, nabinya telah khatam, nabinya telah berakhir. Lantas kepada siapa kita mempersambungkan ruhani kita? Itulah yang namanya pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu isinya ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, atau wali yang bersida. Karena kajian minggu ini terkait dengan Rasul, jadi saya ingin fokus kepada Rasul. Jadi di alam ruhani itu ada Rasulullah, ternyata di dunia ini juga ada Rasulun min anfusikum. Ini yang saya juga nggak tahu itu ya. Kenapa selama ini saya ngaji itu hampir saya itu tidak pernah ada penceramah, ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang menyampaikan bahwa Rasulun min anfusikum itu selalu ada di setiap zaman, di setiap masa itu ada. Karena dia adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi bisa ulil amri, bisa Rasulullah, bisa wali yang bersida. Karena ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menggantikan Nabi. Nabi ini sebagai transmitter, sebagai penghubung
penghubung tali wasilah. Jadi kalau kita umat itu nggak mungkin, kita banyak dosanya, banyak salahnya, bagaimana kita tahu frekuensi ini, itu udah nggak mungkin. Mau seperti apapun ibadahnya, itu prerogatif Tuhan itu ya, karena memang Tuhan itu menunjuk seseorang itu. Bahkan ini hanya satu orang, setiap masa itu hanya satu orang. Nanti kita akan lihat itu ya, ayatnya itu selalu seorang Rasul, selalu seorang itu. Jadi kita sebagai yang awam ini, kita sebagai umat, tugas kita adalah menemukan sang transmitter itu. Nabinya sudah tidak ada, jadi kita bagaimana mencari transmitter itu? Kita cukup menginduksinya. Itulah yang dinamakan ketaatan. Makanya ini juga terjadi distorsi di sini. Kita itu mentaatinya itu mentaati Nabi, padahal tidak ada perintah untuk mentaati Nabi. Perintahnya menaati Allah dan Rasulnya. Karena Nabi telah khatam, kita diperintahkannya untuk dilanjutkan oleh pewarisnya. Ini yang kemudian menjadi, kalau bahasa kerennya sih distorsi itu ya, penyimpangan ketaatan. Mungkin sebelum saya bahas sedikit ke Rasulun min anfusikum, karena waktunya masih panjang, saya sedikit sampaikan bagaimana sih konstruksi pewahyuan itu, bahwa wahyu itu seperti ini konstruksinya. Kalamullah itu berasal dari sisinya. Kita jangan bahas di sini karena kita itu tidak paham di sini. Inilah isakan di saya. Karena ingin dikenal oleh hambanya, maka kalamullah diturunkan ke alam ruhani ini, namanya alam qadim atau Quran qadim. Di sini ada namanya Lauh Mahfuz. Jadi Quran qadim itu Quran qadim itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Dan selalu ada hamba-hamba yang disucikan yang bisa mengakses ini. Nah, Quran qadim yang bentuknya nur, bentuknya cahaya itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Ini juga seringkali kita terlalu terlalu mengkultuskan para nabi yang menganggap bahwa yang bisa mengakses itu adalah nabi. Ternyata tidak seperti itu. Hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, salah satunya adalah pewaris nabi ini. Pewaris nabi adalah hamba-hamba yang disucikan ruhaninya yang bisa mengakses Quran qadim dari Lauh Mahfuz. Dan kita bisa mengaksesnya ketika kita bertemu dengan transmitter tersebut. Kita tinggal menginduksinya, kita tinggal mempersamakan getaran ruhaninya untuk bisa mengakses Lauh Mahfuz ini. Kemudian berikutnya kita mengenal yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi juga berasal dari sini. Ini bedanya. Kalau kalamullah dari Allah, kalau hadis qudsi dari ruhani Rasul. Walaupun kalau di zahirnya, di saat itu tentu ini juga melekat kepada Nabi Muhammad. Zahirnya Nabi Muhammad, isinya ruhaninya ini. Tetapi beliau paham mana itu hadis qudsi, mana itu hadis biasa. Ini nanti saya sampaikan, ini penting ini soalnya. Jadi ketika sumbernya berasal dari alam sini, alam ruhani ini, alam qadim ini namanya hadis qudsi. Dia tentu lebih tingkatannya, makomnya itu lebih tinggi karena berasal dari alam ruhani. Dan kita juga mengenal hadis. Hadis adalah segala tindakan Nabi dalam mode, dalam kesadaran tersambung ke alam ini. Ini juga penting, ini pemahaman ini jarang sekali, malah saya sepertinya belum mendengar itu ya. Jadi ini memang mohon maaf ini kepada ahli-ahli syariat, ahli-ahli hadis, ini adalah pemahaman yang kami peroleh itu. Boleh jadi, nggak boleh jadi, saya pastikan sepertinya tidak seperti itu. Tetapi kami dipahamkan begini, hadis mempunyai nilai hadis. Jadi perbuatan Nabi mempunyai nilai hadis
ketika rohaninya dalam kebersambungan dengan Tuhannya. Itu baru dinamakan hadis. Tetapi peristiwa perbuatan Nabi yang dalam kondisi tidak incas dengan ultrastruktur rohani ini, tidak ada asbabnya, dan itu merupakan kebiasaan pada saat itu, maka itu bukanlah hadis. Itu sifatnya hanya sifat kemanusiaannya beliau saja. Ini saya kira yang harus menjadi catatan penting. Jadi apapun itu namanya, entah itu hadis, entah itu hadis qudsi, entah itu kalamullah, yang menjadi bernilai itu ketika ada kodimnya, ada saluran rohaninya. Ini semuanya bisa kita itu men-tracing itu ya, kita mengeksplorasi. Namun lain kali kita bahas ini ya. Ini sekedar mungkin ada yang tanya ini ya. Ada yang mempertanyakan slide ini. Sebenarnya ini slide bukan untuk kajian ini. Slide ini untuk menjelaskan apa bedanya hadis dengan sirah itu. Jadi seperti ukuran jenggot. Peristiwa ukuran jenggot ini kira-kira ada sambungannya nggak dengan alam rohani? Jadi di alam rohani itu tidak ada model jenggot, tidak ada model celana, tidak ada. Ini alam partikel, alam ruh di sini. Jadi perintah yang model-model begini, cara menggauli istri, kendaraan yang dipakai, bentuk rumah, ini adalah terkait sirah. Ini urusan duniawi. Ini tidak diperintahkan kita taat kepada ini, karena ini lebih melekat kepada diri Nabi. Makanya kita dimintakan taat itu kepada Allah dan Rasul. Jadi perbuatan Nabi yang merupakan representasi Rasul, itulah yang ditaati. Makanya ini menjadi penting, ini kita harus mengeksplorasi hadis itu lebih presisi lagi. Misalnya cara makan, sebenarnya gampang kita mengujinya. Misalnya cara makan itu kan dalam hadisnya kan dengan jari 3 ini ya. Apakah ini perintah dari langit atau kebiasaan bumi itu ya? Iya, maksudnya itu perintah dari langit atau kebiasaan manusia di dunia? Nggak mungkin malaikat itu menyuruh orang makan dengan 3 jari itu, karena di saat itu di Arab itu makannya kurma, makannya daging. Nah kalau di Jawa ini makannya bubur sumsum, makannya bakso gitu pakai 3 jari ya merusut kabeh itu kan. Masa seperti ini tidak bisa membedakan. Dan ini seringkali saya dulu malah kadang-kadang merasa tersinggung gitu ya. Peristiwa menggauli istri malam Jumat itu saya kira menjadi merendahkan martabat, saya kira itu ya. Kenapa hadis-hadis itu seperti itu? Ternyata begitu saya memasuki ilmu rohani ini, saya dengan mudah dan tegas bisa membedakan apakah itu perintah dari langit, perintah dari alam rohani, dari alam qadim, atau itu sesungguhnya peristiwa dunia. Bahkan ini suatu saat nanti kita akan eksplorasi lebih ini. Dalam sholat itu ternyata kalau kita mau presisi itu ada perintah yang dari langit dan ada yang perintah dari dunia. Misalnya as-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Peristiwa mengingat adalah peristiwa rohani. Itu pasti perintahnya dari Tuhan. Itu pasti perintahnya dari Roh melalui Rasul. Makanya kita wajib mentaatinya. Makanya perintah itu tidak akan mati. Perintah untuk mengingat Allah tidak akan mati. Karena itu melalui Rasulnya, melalui utusannya. Misalnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah sebagaimana mi'rajnya orang mukmin. Itu pasti perintah dari langit. Itu pasti informasi dari langit. Ketika kita
sholat kita sampai dengan kondisi tertentu, kita naik dimensi, itulah yang namanya Mi'raj. Itu yang kita taati. Kita coba sekarang ya, gerakan sholat yang bukan perintah dari langit. Bukan saya melarang ya, tetapi ini sebenarnya sangat mudah. Ini mudah-mudahan ini kelihatan ini ya. Di tahiyat ini kan kita selalu ginian ya. Kan ada yang gini-gini. Ada yang gini-gini, ada yang diam itu. Ini peristiwa ini dari langit atau bukan? Ini menurut pemahaman kami di tarekat arwah, bahwa perintah seperti itu tuh bukan dari langit. Cara mengujinya itu gampang. Kalau orang tidak punya jari gimana? Itu sesederhana itu sungguhnya. Jadi jangan ribut di area itu gitu. Walaupun selama ini kan, wah ini urusan usul, wah ini urusan furu gitu kan. Ini urusan pokok, ini urusan cabang. Tapi ya ada orang yang menganggap itu pokok, ada orang menganggap itu cabang, tidak jelas. Tetapi kalau dalam tarekat qadim, tarekat arwah itu sangat jelas. Ini urusan rohani atau urusan duniawi? Ini urusan alam qadim atau urusan duniawi? Oleh karenanya segala perintah Nabi, segala hadis yang berasal dari alam rohani ini, itulah yang wajib kita taati. Ini yang dimaksud ketaatan kepada Rasul, yaitu kita kan menjadi lucu. Saya sebenarnya cukup lama itu ya, dari dulu itu merasa aneh gitu ya dengan cara umat mengekspresikannya kecintaan kepada nabinya dengan melalui hal-hal seperti ini. Misalnya ukuran jenggot. Mohon maaf ini yang ini ya. Apa benar itu mengikuti Nabi? Kan sekarang pemain bola juga ada yang jenggotnya ini. Padahal apalagi filsuf itu. Silakan lihat para filsuf itu semuanya jenggotnya panjang-panjang. Tetapi kalau sholat khusyuk bisa nggak? Kalau hanya sekedar ukuran jenggot atau model celana, itu semua orang bisa. Karena itu adalah kebiasaan manusia di dunia ini. Tetapi kalau sudah bagaimana cara mengingat Allah, bagaimana cara khusyuk, bagaimana cara mi'raj, itulah sebenar-benarnya kita taat kepada Rasul. Representasinya di dunia ini ya Nabi. Semoga ini bisa memperjelas ya, karena ini harus tegas kita. Harus tegas bahwa kita harus bisa membedakan siapa Nabi, siapa Rasul. Segala perintah yang melekat pada diri Nabi, yang mengandung unsur rohani ini, unsur ketuhanan ini, yang bersambung dengan tali wasilah, itulah yang kita wajib kita taati. Kalau yang model gini akhirnya orang ribut, sibuk. Ini terjadi diferensiasi, banyak sekali perbedaannya. Bahkan kalau kita mau eksplorasi, cuma ini ini masih sensitif. Nanti suatu saat saya akan bedah ini, bahwa sholat itu banyak yang sesungguhnya bersumber dari dunia ini, bukan dari alam rohani ini. Sebagai bocoran saja ya, sholatnya para nabi itu berbeda-beda. Sholatnya Nabi Musa berbeda, Nabi Ibrahim berbeda, Nabi Isa berbeda, Nabi Muhammad berbeda. Tetapi faktanya Nabi Ibrahim ya sampai surga, Nabi Isa sampai surga, Nabi Musa sampai surga. Buktinya apa? Buktinya pada saat Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan beliau-beliau itu. Artinya kan bukan karena gerakannya. Gerakan adalah perbuatan di dunia ini, entitas dunia ini, yang sifatnya diferensiasi, yang sifatnya berbeda-beda, dan itu bukan substansinya, bukan hakikatnya. Dan sungguhnya kalau kita mau eksplorasi lebih jauh ya, Nabi sendiri sebenarnya juga sholatnya ya bisa berbeda-beda. Biar agak seru lagi ya. Pada saat sholat malam, ada kisah yang masyhur itu, bahwa Nabi itu sholatnya sampai kakinya bengkak. Itu sholat malam. Itu dipastikan
bukan sholat yang sifatnya dinamis, yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sholatnya gerak, itu dipastikan kalau cuma semalam tidak mungkin kakinya bengkak. Pasti sholatnya sholat statis. Masih kurang bukti lagi, banyak sekali ayat. Sholatlah kamu di saat, walaupun teksnya itu ingatlah ya, tetapi di situ dimana sholat dalam kondisi duduk, berdiri atau berbaring gitu. Jadi bukan gerakannya. Kita sibuknya di gerakannya, bahkan sering pada merasa paling benar dan merasa paling ini itu. Karena saya dulu seperti itu. Gitu. Saya baca terlalu banyak mazhab itu ya, akhirnya sholatnya nggak khusyuk kalau lihat di sampingnya, wah ini pakai mazhab ini, wah ini pakai mazhab ini itu. Jadi seperti itu. Karena kita sibuk di area ini. Oke, baiklah, kita akan lanjut kepada judul aslinya, bahwa apakah Rasul sudah mati. Tetapi jawabannya sudah jelas bahwa Rasul itu tidak mati karena ini entitas rohani, dan kita sudah tahu apanya yang ditaati karena tidak ada perintah menaati Nabi, berarti kita menaati hadis Nabi yang pada hakikatnya itu adalah melewati jalur rohani. Jadi sekali lagi, kita tidak diperintahkan menaati Nabi, tetapi menaati Rasul. Hanya Rasul itu entitas rohani, dia melekat pada diri Nabi, sehingga kita mengikuti kebiasaan Nabi atau afalnya Nabi, tetapi dalam kondisi bahwa dia ditempati rohani Rasul, atau perintahnya itu terkait dengan perintah dari alam rohani, dari alam qadim, perintah yang bersambung dengan Tuhannya. Prinsipnya sebenarnya itu. Jadi ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang sifatnya bersambung ke dalam sistem wasilah ini. Lantas kita akan mengeksplorasi tentang Rasulun min anfusikum. Karena di sini ada Rasul, di sini ada Rasulun min anfusikum. Di sini tidak diketahui laisa kamusli syai'un, di sini bentuknya rohani, di sini bentuknya manusia, jasad. Tetapi nabinya telah berakhir dan ada pewarisnya ini. Dan salah satu pewarisnya ternyata Rasulun min anfusikum. Ini Rasulun min anfusikum, yaitu Rasul wujud manusia. Ini yang saya menduga ini disembunyikan. Kenapa ya? Atau saya yang kurang ngaji itu ya? Tetapi yang sepanjang saya ini, saya tidak pernah diceritakan tentang adanya Rasul di antara kamu. Sebagaimana Quran surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini terminologi Rasulun min anfusikum. Sungguh, ini pakai kata-katanya sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Ini sama itu, dulu waktu saya belum paham dengan ilmu ini, memahami ini ya cerita masa lalu. Oh itu dulu zamannya Nabi Muhammad itu ada seorang Rasul dari kaummu sendiri. Makanya dikenal fi'il itu ya, fi'il madi, itu masa lalu gitu. Padahal Al-Quran adalah berlaku sepanjang masa. Sehingga Rasulun min anfusikum adalah seorang Rasul dari kaummu sendiri. Ini nanti suatu saat akan kita urai ini. Karena ini sesuatu yang sangat strategis dan mungkin sensitif gitu ya. Karena banyak dari dulu juga mempertanyakan, termasuk sebenarnya semua orang mempertanyakan, seluruh orang Indonesia itu mempertanyakan, kenapa Rasul-Rasul utusan itu semuanya dari daerah Jazirah Arab itu? Keadilan Tuhan di mana? Misalnya di Cina itu kan penduduknya sampai miliaran, kenapa nggak dikirim seorang Rasul, seorang utusannya? Keadilan Tuhan di mana? Ini ternyata terjawab. Ternyata bukan hegemoni suatu kaum. Masa Tuhan mengirim utusannya dipilih-pilih di daerah-daerah tertentu? Ya, tidak mungkin seperti itu.
Ini sangat masuk akal dan sangat sangat adil. Rasulun min anfusikum. Dia telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Kemudian Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum, sama. Rasulun minkum juga. Sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang rasul. Nah, ini Nabi Muhammad itu, ini saya justru mempertanyakan itu. Di tafsir-tafsir, di arti-arti ini dalam kurungnya Nabi Muhammad. Kenapa nggak dibiarkan aslinya saja? Kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu itu. Kan kalau ini ditulis Nabi Muhammad ya, saya akan protes sama Tuhan. Mana Nabi Muhammadnya? Ini Allah sudah menyampaikan dari kalangan kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Ini jadi tugas Rasulum. Nah ini nih, saya balik lagi ya. Kalau yang Rasul di sini tuh melewati, dia adalah perwakilan Tuhan di alam rohani. Tetapi Rasulum di sini adalah membaca. Persis sama. Kalau Nabi itu dia yang istilahnya mendownloadnya, kalau yang ini penerusnya hanya membacakannya. Istilahnya penemunya pertama itu Nabi Muhammad itu tentang Al-Quran itu. Yang meneruskannya adalah ini, ulil amri rasul min anfusikum wal mursyida. Beda terminologinya, kalau ini Rasulullah, ini Rasulun min anfusikum. Ada di setiap zaman dan ada di setiap masa. Makanya saya alhamdulillah ketemu ini, berarti saya ketemu, dan alhamdulillah berarti saya ketemu Rasulun min anfusikum di Indonesia gitu. Ini ya. Sesungguhnya ada banyak ayatnya, cuma saya simpen dulu, baru 2. Karena itu suatu saat nanti saya akan saya akan bahas khusus tentang Rasulun min anfusikum. Ini sensitif soalnya. Ini sebagai pengantar saya dulu. Kemudian kesimpulannya bahwa Rasul adalah entitas qadim, artinya dia baku, tetap dan mutlak, tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu, dan tidak pernah mati. Karena dia bukan materi itu ya, dia ruhani, jadi tidak pernah mati. Oleh karenanya kepadanya lah kita dimintakan untuk taat. Tetapi wujudnya di dunia ini ya Nabi Muhammad. Tetapi yang kita taati dari Nabi Muhammad itu bukan Muhammadnya sebagai manusianya, tapi Muhammadnya sebagai kerasulannya itu. Bagaimana cara membedakannya? Apakah itu perintah sebagai Rasul, apa itu kebiasaan dia sebagai seorang Nabi? Itu kita lihat kebersambungannya dengan Tuhan. Jadi sudah sangat jelas ininya, parameternya sudah sangat jelas, standarnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, Rasul sebagai adaptor dimensional yang menyambungkan ruh manusia dengan Sang Maha Ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam laisa kamitslihi syai'un, alam ketuhanan. Dan kita di dunia ini hanya ada satu cara dan satu jalan. Kita harus menemukan transmitternya di dunia ini. Karena Nabi telah hatam untuk bisa tersambung dengan tali wasilah. Saya kira itu. Ada yang, saya kira nggak ada yang perlu dipertanyakan ini ya. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan kita. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang offline maupun yang online, dan sekali lagi kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah selalu setia menyiapkan fasilitasi acara ini. Mohon maaf, ilahi anta maksudi waridho kamatlibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.